Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, serta nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya agar bisa mensyukuri nikmat-nikmat ini, sehingga kita mendapatkan janji Allah taala, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti aku tambahkan. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang Allah Ta'ala ancam dengan ancamannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sungguh jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, maka ketahuilah bahwasanya siksaanku adalah sangat pedih. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangannya, pengorbanannya dengan segala yang beliau miliki, hidayah Allah Ta'ala bisa sampai kepada kita. Mudah-mudahan salawat ini bisa menjadi penyebab kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala mensyariatkan salat kepada orang-orang yang beriman satu hari satu malam sebanyak 5 kali. Dan Allah Ta'ala perintahkan untuk melaksanakannya dalam berjamaah, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini mengisyaratkan kita diperintahkan untuk sholat berjamaah. Maka sungguh merugi orang-orang yang tidak sholat berjamaah, karena berarti dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari syariat sholat berjamaah ini. Yang pertama adalah kita menghidupkan hati kita. Karena orang yang sholat berjamaah ke masjid, itu tandanya hatinya masih hidup. Karena dia datang ke masjid tidak lain adalah untuk menyambut panggilan Allah Ta'ala, hayya 'alas shalah. Kalimat hayya 'alas shalah bukan hanya sebagai pengingat masuknya waktu sholat. Kalimat hayya 'alas shalah bukan hanya sebagai panggilan untuk sholat, tapi kalimat hayya 'alas shalah panggilan untuk sholat berjamaah ke masjid. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika hujan lebat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ketahui masjid di zaman Nabi tidak beratap seperti kita, tidak berlantai seperti masjid kita. Masjid di zaman Nabi hanya beratapkan daun-daun korma yang bila hujan lebat tentu tidak dapat menahan air hujan, dan lantainya hanya tanah, tentu jika hujan lebat akan berlumpur dan mempersulit orang untuk sholat berjamaah. Maka Nabi perintahkan kepada muadzin, karena kaum muslimin tidak bisa pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, Nabi perintahkan kalimat azannya diubah dari hayya 'alas shalah menjadi sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Dalam perkataan sallu fi rihalikum, salatlah di tempat tinggal kalian.
Ini artinya kalimat hayya 'alas shalah diganti dengan kalimat sallu fi buyutikum, karena kondisi tidak memungkinkan kaum muslimin untuk sholat berjamaah di masjid. Ini menunjukkan kalimat hayya 'alas shalah bukan hanya penanda masuk waktu sholat, tapi kalimat hayya 'alas shalah adalah panggilan untuk ke masjid, untuk sholat berjamaah. Ini berarti orang yang pergi ke masjid untuk berjamaah berarti hatinya masih hidup. Karena dipanggil dia menyahut. Karena dia dipanggil dia menyambut. Tapi orang yang sudah mendengar kalimat azan, lalu dia tidak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, pada telinganya mendengar, ini menandakan hatinya mati. Kaum muslimin rahimakumullah. Di zaman Nabi ada seorang sahabat yang buta. Dia meminta keringanan kepada Nabi untuk tidak ke masjid, karena tidak ada orang yang menuntunnya pergi ke masjid. Di awal Nabi memberikan udzur atau izin, namun Nabi memanggil kembali orang tersebut dan bertanya, atasma'un nida, apakah engkau mendengar panggilan atau azan? Dia menjawab, na'am, ya. Kalau begitu enggak ada udzur. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang buta tidak mendapatkan keringanan untuk tidak ke masjid selama dia masih mendengar panggilan azan. Ini artinya panggilan azan tadi bukan hanya sekedar penanda masuk waktu sholat, bukan. Kalau seandainya panggilan azan hanya sebatas penanda masuk waktu sholat, maka orang buta tadi berhak mendapatkan keringanan untuk tidak ke masjid. Bagaimana dengan kita yang sehat walafiat? Badan kita sehat, kaki kita sehat, mata kita sehat. Tapi ketika azan dikumandangkan kita tidak ke masjid, ini menandakan hati kita mati. Karena mendengar telinganya, tapi hatinya tidak mendengar. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 24 yang tadi saya bacakan di awal. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, sambutlah panggilan lillahi, Allah Ta'ala, walir rasuli, dan rasulnya, idza da'akum, jika dia memanggil kalian. Jika Allah Ta'ala memanggil kita, jika Rasul memanggil kita, lima yuhyikum, untuk hal-hal yang bisa menghidupkan kalian, di antaranya adalah panggilan untuk sholat. Ini artinya orang yang datang ke masjid menyambut panggilan Allah berarti hatinya masih hidup. Tapi orang yang sudah jelas mendengar adzan namun dia tidak terpanggil untuk ke masjid, berarti hatinya telah mati. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang hatinya Allah Ta'ala matikan. Yang kedua, di antara hikmah disyariatkan salat berjamaah di masjid adalah untuk mewujudkan persatuan. Persatuan dan kesatuan. Semua kita meyakini dan memahami kekuatan hanya ada pada persatuan. Bahkan setan pun perlu bersatu untuk mengalahkan orang mukmin yang kuat. Orang jahat pun perlu bersatu untuk melakukan aksinya. Bagaimana dengan orang mukmin? Bagaimana mereka bisa melakukan kebaikan tanpa persatuan? Tentu sangat sulit. Orang yang terpanggil oleh panggilan azan lalu dia ke masjid, itu artinya orang-orang yang mudah diajak untuk bersatu.
Tapi orang-orang yang jelas mendengar panggilan azan lalu dia tidak ke masjid, berarti orang tersebut termasuk orang yang berpotensi sulit untuk diajak bersatu. Maka kita introspeksi diri kita. Masihkah kita termasuk orang yang tidak terpanggil untuk ke masjid ketika azan dikumandangkan? Maka jika jawabannya tidak, berarti hati kita sudah mati. Jika jawabannya tidak, berarti kita termasuk orang yang berpotensi sulit untuk diajak bersatu. Tapi sebaliknya, orang-orang yang selalu datang ke masjid kecuali di saat ada udzur, selalu datang ke masjid ketika dikumandangkan hayya 'alas shalah, dia ke masjid, berarti hatinya hidup dan orang itu mudah untuk diajak bersatu. Untuk itu kalimat berikutnya setelah hayya 'alas shalah adalah hayya 'alal falah. Ini mengisyaratkan jika kita ke masjid, selain hati kita hidup, kita mewujudkan persatuan dan kesatuan, maka kemenangan akan ada di tangan. Karena penyebab kekalahan adalah perpecahan dan penyebab kemenangan adalah persatuan. Untuk itu kalimat dalam azan setelah hayya 'alas shalah adalah hayya 'alal falah. Sebagai penutup, kita lanjutkan ayat ini, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala berada di antara manusia dan hatinya. Maksudnya adalah manusia tidak punya kuasa atas hatinya, tapi hati manusia ada di tangan Allah. Untuk itu banyak-banyaklah kita meminta kepada Allah agar hati kita dihidupkan, agar hati kita dimantapkan dalam iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi ajarkan, di antara doa yang sering Nabi ucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, mantapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hati kita berada di tangan Allah. Kita tidak bisa mendapat hidayah tanpa izin Allah. Kita tidak bisa menyambut panggilan azan tanpa izin Allah. Kita tidak bisa datang ke masjid tanpa izin Allah. Maka banyak-banyaklah minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, ya kita bisa senantiasa berada di jalan yang diridhoinya. Kita bisa menyambut panggilan Allah Ta'ala untuk datang ke masjid setiap ada panggilan untuk ke masjid, untuk sholat berjamaah, agar hati kita tetap hidup hingga kita bisa selamat dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, khaliqul ardi was samawat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
sayyidul khalqi wal bariyat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil hisab. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita angkat kedua tangan kita, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya, dan serta keselamatan di dunia hingga akhirat, serta ampunan untuk diri kita dan keluarga kita, serta semua kaum muslimin dan muslimat, agar Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wardawlahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una al-hasana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma man arada bil islam wal muslimina khairan fa'inhum alaihi wa man arada bil islami wal muslimina su'an farudda kaidahum ala nuhurihim innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.